Rapat umum pemegang saham tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) resmi menunjuk Presiden Bukalapak Muhammad Fajrin Rashid menjadi Direktur Digital Bisnis Perseroan. Sementara posisi Direktur Utama Telkom masih dijabat Riri Adriansyah. Fajrin Rashid berusia 34 tahun adalah figur yang disebut-sebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat direksi Telkom di bawah 40 tahun. Fajrin menjadi direksi milenial pertama di BUMN Telekomunikasi. RUPS tahunan Telkom juga memutuskan pembagian dividen sebanyak 15,26 triliun rupiah atau setiap pemegang saham Telkom akan mendapat Rp154 per saham. Ratusan nasabah Indosuria memadati Pengadilan Negeri Bungur, Jakarta Pusat yang tengah menggelar sidang verifikasi biliet nasabah Indosuria. Koordinator nasabah Indosuria Melia menyatakan kehadiran mereka merupakan protes atas ketidakadilan dari skema perdamaian yang ditawarkan hingga cicilan 10 tahun dan aset yang sudah di-markup 5 kali lipat. Informasi terbaru yang mengejutkan terungkap dari para nasabah menyebutkan bahwa nilai potensi kerugian dari gagal bayar ini mencapai 14 triliun rupiah. Lebih tinggi dari data terakhir yang disampaikan para nasabah saat audiensi dengan DPR RI. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI pun sudah memantau kasus ini dan membuka opsi membentuk tim khusus untuk menangani perkara penyelesaian kasus gagal bayar KSP Indosuria Cipta yang mencapai 10 triliun rupiah. Gelombang pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 380.221 pekerja formal terkena PHK. Badai Corona juga menyebabkan 1 juta pekerja formal harus dirumahkan dan 1,7 juta pekerja informal terdampak dirumahkan dan PHK. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah mengakui berbagai sektor industri tak lagi beroperasi, sehingga pilihan pahit perusahaan dengan merumahkan karyawannya hingga pemutusan hubungan kerja. Dua raksasa e-commerce terbesar di Cina, Alibaba dan JD.com kembali memecahkan rekor penjualan dalam festival belanja online. Alibaba dan JD.com meraih 136,5 miliar dolar AS selama 24 jam gelaran Sichuan X Shopping Festival. Pada acara tersebut, volume transaksi penjualan JD.com mencapai 269 miliar yuan atau senilai 37,9 miliar dolar AS. Sementara itu, Alibaba mencatatkan penjualan 698 miliar yuan atau senilai 98,5 miliar dolar AS. Rekor penjualan kedua e-commerce terbesar di Cina ini dinilai menjadi salah satu cerminan konsumsi negeri bambu yang mulai beralih ke tren belanja online karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat defisit anggaran Inggris semakin membengkak di bulan Mei 2020, menjadikan utang pemerintahan negeri Ratu Elizabeth itu di atas 100% dari produk domestik brutonya. Pada periode Mei, utang Inggris tercatat senilai 1,95 triliun pound sterling, naik 20% secara tahunan. Lockdown yang terjadi selama April dan Mei membuat Inggris berutang 104 miliar pound sterling, membuat rasio utang Inggris tertinggi sejak 57 tahun. Belanja pemerintahan Boris Johnson di Mei melonjak 50%, sedangkan pendapatannya justru anjlok lebih dari 28%. Defisit anggaran Inggris pun diperkirakan mencapai 270 miliar pound sterling.